Baik pemirsa, lesunya industri tekstil Indonesia berdampak pada PHK massal belasan ribu karyawan hingga pertengahan tahun 2024 ini. Ditenggarai, hal ini disebabkan oleh banyaknya barang impor dengan harga murah yang mampu menguasai pasar Indonesia. Invasi perdagangan juga menyebabkan lesunya industri tekstil dalam negeri. Hal ini menjadi perhatian dari anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding terkait problematika industri tekstil saat ini. Berikut laporan selengkapnya. Prinsipnya begini, karena memang pasti kita merasakan apa yang dialami oleh teman-teman industri ya, terhadap barang-barang impor ini terutama yang banjir, akhirnya daya saing kita melemah. Ini mungkin karena faktor satu, biaya produksi pasti lebih mahal. Kenapa biaya produksi mahal? Karena buruh kita di sini ya mohon maaf ya, tiap tahun kan upgrade terus tuh UMK UMP-nya itu. Karena permintaan teman-teman pekerja. Yang kedua, mungkin mesin-mesin yang dipakai kan juga sudah relatif sudah agak lama, sehingga produktivitasnya mungkin juga menurun pasti dibandingkan dengan yang di China sana misalnya atau di India. Itu pasti ada gap yang lumayan, sehingga memang untuk bersaing ini susah Pak Ketua. Salah satunya jalan kita afirmasi. Afirmasinya lewat mana? Salah satunya adalah diregulasi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi ini. Jadi usul aja kalau bisa memang harus detail. Regulasinya itu pasal mana yang mau diminta tolong. Kan dinaikkan sedikit, dirubah sedikit. Sedikit komanya jadi luar, pusing Bapak lagi. Poin-poinnya disampaikan dan nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan Komisi 6. Karena ini kan ada Menteri Keuangan, ada Kemendak, ada Perindustrian. Ada 3 menteri ini. Menteri Keuangan semakin banyak masuk barang, semakin banyak pemasukan. Jadi pasti susah. Ini kan sama dengan misalnya industri rokok. Rokok itu kita udah minta supaya biaya masuknya itu ditinggiin. Supaya tembakau dalam negeri kita ini kompetitif. Nggak bisa juga ternyata. Nah, memang tugas Menteri Keuangan cari duit. Nah, berarti kan harus, maksudnya gini, konkret aja, usulannya apa aja. Kalau yang di sini itu kan di kesimpulan ini, usulannya itu, ya kalau saya membaca masih sangat umum ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Bambang tadi, ini masih sangat umum. Apa saja yang Komisi 7 bisa lakukan, di bidang mana, di poin apa. Karena ini kan lintas sektor Pak. Lintas sektor. Itu aja Pak. Kalau saran saya, usul saya. Tapi prinsip saya mendukung perjuangan Bapak-bapak sekalian, karena ini menyangkut industri kita, menyangkut tenaga kerja, menyangkut pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya mendukung. Tanpa alasan apapun. Maksudnya pokoknya Fraksi PKB. Saya dan fraksi PKB nih, saya PKB. Jadi kita dukung, kita sebagai partner Kementerian Perindustrian bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab terhadap eksisnya industri kita. Mau industri apa saja, yang penting eksis. Karena banyak yang tutup, yang rugi kita juga Pak. Oleh karena itu butuh afirmasi. Yang paling mungkin afirmasi itu adalah regulasi Pak. Jadi negara harus hadir membelain industri kita yang megap-megap atau yang mati suri. Harus hadir Pak. Kalau enggak hadir loh, terus itulah gunanya negara. Baik pemirsa, itu tadi pernyataan dari anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding yang mendorong adanya kebijakan afirmasi berupa perubahan regulasi yang lebih mendukung industri tekstil dalam negeri.
Selain itu, ia juga mendukung eksistensi industri tekstil agar mampu survive di tengah persaingan global. Ia juga mendesak negara untuk hadir membela industri tekstil dalam negeri di tengah persaingan ekonomi global. Baik pemirsa, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Ulbar, kembali ke studio.